Oke, selamat datang kembali di materi API. Sekarang kita akan membuat uh, CRUD untuk tabel task atau tabel tugas. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk urusan login dan register untuk API. Sekarang kita membahas mengenai CRUD untuk task. Kita lihat dulu web Laravel-nya. Oke, bentar. Login. Oke, kita login dan register sudah kita buat di API-nya. Sekarang kita ngurus bagian tugas. Tugas ini tabelnya sudah ada, modelnya sudah ada, kemudian field-nya adalah nama, kategori, keterangan, status. Ya, ada 4. Dan kalau dilihat di tabelnya, ada ID, nama tugas, ID kategori, keterangan tugas, status tugas, 4. Nah, kita sudah melakukan CRUD untuk tabel tugas ini, task. Nah, sekarang kita akan melakukannya dari bagaimana caranya melakukan hal yang sama, CRUD, yaitu create, edit, dan delete, kemudian read dari aplikasi lain. Nah, untuk dari aplikasi lain kita melayaninya lewat API. Oke, berarti kita akan masuk ke Laravel coding. Oke, misalkan ini adalah script creatable dari tabel task. Oke, kita akan lanjut ke bagian controller. Controller di bagian API. Oke, untuk tahap pertama kita akan membuat controller. PHP artisan make controller, ya, posisinya ada di API slash API, kemudian kita buatkan satu folder baru namanya task atau tugas, kemudian nama controllernya adalah tugas controller. Oke, sudah berhasil API, di sini ada tugas, ini ada tugas controller. Nah, kita tidak menambahkan min-r di sini atau men-resource, ya, dimana kalau dikasih min-r maka create update delete-nya itu langsung dibuat. Tetapi karena kita tidak mau untuk versi web, tapi untuk versi API, lebih baik kita buat dari nol aja. Oke, berikutnya kita akan lanjut coding. Oke, sebelum saya lanjut kode, ada baiknya saya amankan dulu kode saya dengan commit ke Git, stage all, kemudian saya kasih keterangan, tambah API, register, dan login. Oke, kemudian kita commit. Oke, aman. Kita lanjutkan coding berikutnya di bagian tugas controller. Oke, kita lanjut untuk membuat task controllernya. Kita akan enter di sini. Dan dihapus saja. Kita membuat fungsi untuk penyimpan, yaitu public function, kemudian store, z, function store, kemudian keluar. Oke, di sini adalah request. Request. Oke.
Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan validasi data. Validate data sama dengan request, kemudian validate, kemudian array di dalamnya, otomatis di belakangnya adalah koma, dan di sini adalah enter. Dan kita bilang, kita cek dulu satu persatu sesuai dengan tabel. Kita lihat di bagian create table. Oke, di sini ada ID, nama tugas, ada kategori, sama. Oke, ID harus diisi. Equal ID nama tugas, kemudian nama tugas, required, ID kategori, required, kemudian keterangan tugas, required, kemudian status tugas. Required. Oke, dan kita simpan. Ini bisa dihapus. Oke, langkah berikutnya kita simpan datanya. Total. Dolar data sama dengan new task. Cek di sini apakah sudah report.
Oke, new task. Dan bagian data, ID, data ID sama dengan request bagian ID semakin lihat di atas. Oke, kemudian dollar data, kemudian nama tugas sama dengan request ID it's nama tugas, dollar data, ID kategori sama dengan dollar request ID kategori, kemudian dollar data keterangan tugas sama dengan request keterangan tugas, data status tugas sama dengan dollar request status tugas. Oke, kemudian data kita save. Kemudian return respon JSON dalam dollar data 2001 untuk sukses. Response respon JSON dollar data 2001. Oke, kemudian langsung kita buat. Oke, kita coba nih. Kita lanjut aja untuk langsung membuat untuk fungsi update-nya, karena antara store dan update itu hampir sama. Jadi kita copy dari sini blok fungsi untuk store, kemudian kita Ctrl V, Ctrl S dulu biar dan Ctrl Z kacau. S copy, Ctrl C, Ctrl V dan S. Oke, public function update. Oke, semuanya hampir sama kecuali bagian sini bukan new task, tapi kita perlu nyari pakai where itu. Jadi kita nyari yang mau diedit yang mana. Oke, task where ID, koma
atau ini sama dengan koma dollar request ID, kemudian diambil data yang pertama. Yes. Oke, selanjutnya hampir sama. Oke.